Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septiani Zahratul Munah dengan NIM 2223100012 dari kelas AK23C. Di sini saya akan menjelaskan atau membahas mengenai jurnal penutup sebagai pemenuh UAS dari mata kuliah Akuntansi Perusahaan Jasa dan Praktik. Dengan dosen pengampu saya, yaitu Ibu Dian Suryostirini, bulan dari SE MSI AK CA ASEAN CPA. Baik, langsung saja saya mulai. Pengertian jurnal penutup atau yang disebut juga dengan closing entries merupakan salah satu bentuk jurnal yang dibuat setiap akhir periode akuntansi dengan sebuah tujuan untuk dapat menolakkan perkiraan nominal seperti revenue, expense, price, dan juga mentransfer net income atau net loss ke modal. Setelah closing entries dapat diposting ke setiap akun, maka semua perkiraan bersaldo nol yang tersisa, yakni sebuah perkiraan real seperti aset, liability, dan modal. Tujuan dari jurnal penutup itu sendiri yaitu, yang pertama, menutup saldo yang terdapat pada seluruh anggaran sementara, sehingga pada anggaran tersebut menjadi nol. Yang kedua, supaya saldo pada akun modal memberitahukan bahwa jumlah yang sesuai dengan suatu kondisi pada akhir waktu, sehingga saldo akun ekuitas akan sama dengan jumlah modal akhir yang dapat diberitahukan pada neraca. Yang ketiga, membagikan suatu transaksi akun penghasilan dan kewajiban supaya tidak terbaur dengan jumlah nominal dari sebuah penghasilan dan kewajiban pada tahun selanjutnya. Selanjutnya, ada fungsi jurnal penutup. Yang pertama itu menyediakan suatu neraca awal waktu selanjutnya sesudah dilakukan jurnal penutup. Kedua, memudahkan saat dilakukan suatu investigasi karena sudah dilakukan perantaraan pada transaksi yang berlangsung antara waktu sekarang dan waktu akuntansi selanjutnya. Yang ketiga ini menyediakan beberapa informasi keuangan yang sesungguhnya dari suatu perusahaan sesudah dilakukan jurnal penutup. Akun yang sebenarnya ini terdiri dari aset, kewajiban, dan modal. Selanjutnya, saya akan membahas langkah-langkah menyusun jurnal penutup. Nah, untuk membuat jurnal penutup ini, datanya dilihat dari laporan laba rugi pada neraca rajur atau yang biasa kita sebut juga dengan worksheet. Maka dari itu, terdapat 4 langkah untuk menyusun jurnal penutup. Yang pertama ini, menutup seluruh akun pendapatan dengan akun tandingan ikhtisar laba rugi. Jadi, jurnalnya yaitu pendapatan di debit, sedangkan ikhtisar laba rugi ada di kredit. Nah, yang kedua nih, menutup seluruh akun beban dengan akun tandingan ikhtisar laba rugi. Jadi, ikhtisar laba ruginya berada di debit, sedangkan bebannya berada di kredit. Selanjutnya, setelah menutup akun pendapatan dan akun beban, maka menutup seluruh akun prive dengan akun tandingan yaitu modal. Jadi jurnalnya itu modal di debit, sedangkan prive-nya di kredit. Nah, selanjutnya menutup laba atau rugi yang diperoleh perusahaan dengan akun tandingan modal. Jadi apabila perusahaan tersebut mengalami keuntungan, maka jurnalnya yaitu ikhtisar laba rugi di debit, sedangkan modal di kredit. Tapi apabila perusahaan tersebut mengalami kerugian, maka jurnalnya yaitu modal di debit, sedangkan ikhtisar laba ruginya di kredit. Di sini saya ada contoh kasus. Sebagai contoh, diperoleh data keuangan perusahaan jasa dari PT Sun Service untuk periode akhir tahun 2017. Ada pendapatan jasa sebesar 30 juta, beban gaji 1 juta, beban perlengkapan kantor 500.000, beban iklan 50.000, beban telepon 100.000, beban listrik dan air 50, beban alat tulis kantor 50.000, beban sewa 500.000, beban penyusutan 300.000, beban bunga 200.000, live-nya 500.000, dan terdapat pajak penghasilan sebesar 10%. Untuk penyelesaiannya, saya sudah buatkan laporan laba ruginya. Nah, di sini terdapat pendapatan usaha sebesar 30 juta, lalu semua beban-beban dari perusahaan Sun Service tersebut dimasukkan sebagai kredit, setelah itu dijumlahkan, dan
30 juta dijumlahkan dengan hasil keseluruhan dari beban-beban tersebut, maka hasilnya yaitu 27.450.000. Nah, ini hasilnya. Setelah itu, perusahaan tersebut terdapat beban bunga, maka masukkan lagi beban bunganya, dikurang ya, dikredit sebesar 200.000. Jadi, ini merupakan laba bersih sebelum pajak, yaitu sebesar 27.250.000. Terdapat juga pajak penghasilannya 10%. Jadi, perusahaan Sun Service tersebut mendapat penghasilan pajaknya 10%, yaitu 2.725.000. Maka, laba bersih dari perusahaan tersebut yaitu 24.525.000. Nah, ini hasil laba bersih setelah pajak dan bunga. Nah, setelah mengetahui laporan laba ruginya, maka kita bisa membuat jurnal penutupnya. Seperti langkah-langkah yang saya bahas tadi. Yang pertama yaitu menutup seluruh akun pendapatan. Nah, ini dia jurnalnya. Pendapatan usaha di debit dengan ikhtisar laba ruginya di kredit sebesar 30 juta. Terus yang kedua itu menutup seluruh akun beban. Nah, ikhtisar laba ruginya ditaruh di debit, sedangkan beban-bebannya berada di kredit. 5.475.000 ini termasuk jumlah dari beban-beban ini semua. Selanjutnya, untuk menutup akun Prive, jurnalnya ini dia. Modal di debit dan Prive di kredit sebesar 500.000. Dan yang terakhir, menutup laba rugi karena perusahaan atau PT Sun Service tersebut mengalami keuntungan atau laba, maka dicatat di jurnal yaitu ikhtisar laba rugi dan modalnya di kredit. Ikhtisar laba ruginya di debit, modalnya di kredit sebesar 24.525.000. Nah, ini dia hasil dari semuanya. Sudah mencangkup 4 langkah tersebut. Nah, itu tadi merupakan pembahasan mengenai jurnal penutup dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.